Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting untuk rekan-rekan guru sekalian terkait P3K Guru tahap ketiga. Di sini ada kabar baik yang langsung disampaikan Mendikbudristek yang dilansir di beberapa media elektronik terkini, dan kami akan membacakan informasinya. Baik Bapak Ibu guru ya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini silakan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan video informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu guru sekalian, kita langsung saja ke informasinya. Jadi baru-baru ini Mas Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek ini mengatakan dan menyesalkan minimnya usulan pemerintah daerah atau Pemda terhadap formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2021. Jadi di sini kita tidak bisa memungkiri ya bahwa salah satu penyebab sehingga banyak sekali rekan-rekan guru honorer yang lolos passing grade tetapi ternyata tidak menjadi ASN karena penyebabnya itu karena tidak mendapatkan formasi. Nah, salah satu penyebabnya adalah banyaknya Pemda itu yang mengajukan formasi itu sangat minim teman-temannya, dan inilah yang sebenarnya disesalkan oleh Mas Nadiem ya. Makanya di sini Mas Nadiem Makarim menyesalkan minimnya usulan pemerintah daerah atau Pemda terhadap formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2021. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan sedikit ya, bahwasanya seandainya pemerintah daerah itu mengusulkan formasi sesuai dengan jumlah guru honorer yang mengabdi di sekolah induk masing-masing daerah, saya rasa dan admin yakin bahwasanya tidak akan ada guru honorer yang lolos passing grade tanpa mendapatkan formasi. Asalkan betul-betul terdata bahwa sekolah ini sekian guru honorernya, sekolah B sekian guru honorernya, sekian formasinya yang bisa dialokasikan untuk ke sana, dan tentunya harus disesuaikan dengan ijazah dari masing-masing guru honorer yang mengabdi di sekolah tersebut. Seperti itu teman-teman ya. Makanya di sini Mas Nadiem menyesalkan minimnya usulan pemerintah daerah terhadap formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya, minim formasi yang diajukan Pemda, seperti itu. Baik, kita coba lanjut lagi ke informasi berikutnya. Nah, di sini dikatakan andaikan daerah mengajukan formasi P3K sebanyak-banyaknya, tentu kejadiannya tidak akan seperti sekarang. Ini kata Nadiem Makarim pada Sabtu 29 Januari 2022 yang dilansir dari salah satu media elektronik yaitu jpnn.com ya. Dan ini sebenarnya sudah berulang kali sih sebenarnya diutarakan oleh Mas Nadiem ya, bahwasanya seandainya Pemda itu mengajukan banyak formasi atau minimal mengajukan formasi sesuai dengan keberadaan guru honorer dalam suatu wilayah, tentunya hal ini atau kejadian ini tidak akan terjadi seperti sekarang ini. Kejadian yang mana itu teman-temannya? Tentunya kejadian bahwasanya banyak guru honorer yang lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba cek lagi di sini. Nah, di sini dikatakan dari 1 juta formasi P3K guru yang disiapkan pemerintah, pengajuan Pemda hanya sebanyak 506.252. Dari jumlah tersebut, kata Nadiem, yang ada pelamarnya hanya sebesar 388.313 formasi. Seperti itu ya. Jadi ya, memang ya teman-temannya memang sangat sedikit sekali sehingga banyaknya rekan-rekan guru honorer yang sebenarnya harusnya lulus menjadi ASN tetapi tidak kebagian formasi. Seperti itu teman-temannya, dan ini yang akan berusaha dibenahi oleh Kemendikbudristek. Nah, di sini dikatakan setelah seleksi P3K guru tahap 1 dan 2 yang dinyatakan lulus formasi itu sebanyak 293.484 atau 75,7% teman-teman ya. Jadi untuk yang lolos seleksi tahap 1 2 itu sebesar 75,7% ya, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi.
Nah, di sini ada kabar baiknya ya. Di sini ada kabar baik yang disampaikan langsung oleh Mendikbudristek dan diliput oleh salah satu media elektronik yaitu berita solorai.com. Di sini judulnya dikatakan kabar baik guru honorer yang lulus passing rate langsung jadi ASN P3K. Berikut penjelasannya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini kabar baiknya, guru honorer yang lulus passing rate langsung menjadi ASN P3K. Mungkin kalau admin di sini mungkin seperti ini teman-teman ya, yaitu perjuangan Kemendikbudristek agar teman-teman guru honorer yang lolos passing grade itu tidak usah dites lagi atau tidak perlu untuk ujian kembali. Dan tentunya ini masih melalui proses ya. Proses yaitu meminta persetujuan dari Panselnas, yaitu Kemenpan RB dan tentunya BKN teman-teman. Kalau Panselnas sudah menyetujui, maka secara otomatis akan muncul regulasi teman-teman ya. Akan muncul regulasi bagi guru honorer yang lulus passing grade tanpa formasi untuk diangkat menjadi ASN P3K tanpa melalui tes. Jadi yang kita nantikan sebenarnya adalah adanya regulasi baru dalam bentuk Kemenpan RB terbaru yang seharusnya dikeluarkan oleh Panselnas, dalam hal ini Kemenpan RB teman-teman ya. Kalau itu sudah terjadi, maka secara otomatis bagi guru honorer lulus passing grade itu akan menjadi ASN P3K. Seperti itu ya, maksudnya ini masih dalam proses perjuangan Kemendikbudristek dalam melobi Panselnas. Seperti itu teman-teman ya. Baik, kita langsung lanjut lagi. Nah, untuk perkembangan bagi rekan-rekan guru honorer yang lolos passing grade baik itu P1, P2 ataupun P3 di sini sudah dikemukakan di berita solorai.com bahwasanya kabar baik ini berdasarkan hasil rapat kerja antara Komisi 10 DPR RI. Komisi 10 DPR RI dengan Komisi 10 DPR RI dengan Kemendikbudristek yang dilaksanakan pada 19 Januari 2022. Di dalamnya terdapat beberapa pokok bahasan teman-teman ya. Salah satunya yaitu tentang P3K dan tindak lanjut panja PGTKH ASN. Pembahasan P3K dalam rapat kerja bahwa Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait seleksi guru ASN P3K tahun 2021, seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba lanjutkan lagi. Di sini dikemukakan, ditambahkan lagi teman-teman ya. Kemudian di sini Komisi 10 DPR RI juga meminta Kemendikbudristek yang menjadi bagian dari anggota Panselnas seleksi P3K untuk mengkaji dan merumuskan terobosan hukum. Nah, di sini maksudnya terobosan hukum yaitu bagaimana mengupayakan agar adanya regulasi resmi teman-teman ya terkait nasib guru honorer yang lolos passing grade tanpa mendapatkan formasi. Ini yang kita tunggu sebenarnya adalah adanya Permenpan RB baru teman-teman, tentunya dari Kemenpan RB sih sebenarnya teman-teman. Kalau sudah ada terobosan hukum atau payung hukum, secara otomatis itu sudah membuat tenang rekan-rekan guru honorer sekalian, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi di teman-teman ya. Terobosan hukum tersebut akan diterbitkan dalam regulasi agar kiranya memberikan jaminan kepada guru honorer termasuk guru honorer swasta. Kabar baik bagi guru honorer adalah tercantum dalam hasil keputusan poin A tentang P3K dan tindak lanjut panja PGTKH ASN nomor 3 berikut isinya. Komisi 10 DPR RI dan Kemendikbudristek itu sepakat teman-teman ya bahwa guru yang telah lulus passing grade akan mendapatkan formasi tanpa ujian kembali. Ini kesepakatan teman-teman ya. Kesepakatan antara Komisi 10 DPR RI dan tentunya dengan Kemendikbudristek ya. Namun tentunya yang kita butuhkan sih sebenarnya di sini bahwasanya adanya payung hukum teman-teman ya. Payung hukumnya itu biasanya datangnya dari Kemenpan RB sih sebenarnya teman-teman ya. Mudah-mudahan Panselnas dalam hal ini Kemenpan RB dan BKN itu bisa ikut sepakat terkait dengan kesepakatan antara Komisi 10 DPR RI dan Kemendikbudristek terkait guru yang telah lulus passing grade itu mendapatkan formasi. Tentunya mendapatkan formasi apa? Formasi menjadi ASN P3K tanpa harus ujian kembali. Seperti itu teman-teman ya. Ini yang kita harapkan.
Kemudian kita lanjutkan lagi di sini. Oleh karena itu, Komisi 10 DPR RI mendukung Kemendikbudristek untuk berkoordinasi dengan Kemenpan RB agar terbit Permenpan RB baru yang akan mengatur mengenai hal tersebut. Nah, ini yang admin katakan tadi teman-teman ya. Nah, ini yang admin katakan tadi, yaitu adanya Permenpan RB yang baru yang akan mengatur mengenai hal tersebut. Nah, adanya Permenpan RB yang baru. Nah, jadi kalau ada Permenpan RB yang baru yang mengatur tentang guru honorer yang lolos passing grade mendapatkan formasi tanpa ujian kembali, itu sangat menenangkan teman-teman, tentunya memberikan angin segar bagi rekan-rekan guru honorer sekalian seperti itu. Ini admin sependapat ya, artinya mendukung Kemendikbudristek untuk berkoordinasi dengan Kemenpan RB agar terbit Permenpan RB yang baru. Tak hanya itu, yang menjadi kabar baik adalah untuk guru honorer berkaitan dengan gaji yang akan diberikan kepada guru honorer juga telah disepakati gaji atau tunjangan guru honorer yang akan diberikan melalui APBN. Seperti itu teman-teman ya. Baik, mungkin cukup sampai di sini saja informasinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.